Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran yang sangat penting dalam sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Dan kita ambil dalam Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita sama-sama menemukan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan selalu memerdekakan kita untuk kita hidup mengekspresikan kepenuhan Kristus yang sudah ada di dalam kita. Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama. Dikatakan bahwa pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada orang banyak itu. Kata Yesus, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, sampai di sini Saudara, dikatakan bahwa penabur yang menabur benih ini menemukan satu tanah di pinggir jalan. Dan apa yang terjadi ketika benih itu ditabur, maka datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kemudian ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kemudian ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi sudah ada semak duri di tanah itu sebelum ditaburi benih oleh sang penabur benih. Kemudian dikatakan bahwa makin besarlah semak itu dan akhirnya menghimpit benih itu sampai mati. Lalu kemudian, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dari perumpamaan ini sudah kita temukan ada 4 jenis tanah. Yang pertama tadi tanah di pinggir jalan, yang kedua tanah yang berbatu, yang tanahnya tipis, dan yang ketiga tanah yang penuh dengan semak duri, dan yang jenis yang keempat adalah tanah yang baik. Saudara, jika kita perhatikan, sebelum Tuhan Yesus memberitahukan murid-muridnya arti dari perumpamaan yang dia sampaikan, Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-11 menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Dikatakan demikian, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi Tuhan Yesus membuat sebuah dua kelompok di sini. Kelompok murid-muridnya, orang percaya, diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi ada satu kelompok lagi, orang-orang Yahudi yang berkumpul pada waktu itu, mereka tidak mengerti rahasia kerajaan surga. Dan apa akibatnya? Di ayat 12, karena itu siapa yang mempunyai rahasia kerajaan surga, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai rahasia kerajaan sorga itu, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maksud ini? Ternyata ini bicara tentang percaya, tentang iman. Jika kita memiliki iman, kita percaya kepada Injil keselamatan itu, saudara, maka kita akan mengalami kelimpahan, karena kita akan terus dibukakan
rahasia demi rahasia tentang apa yang sudah kita miliki di dalam kerajaan surga, yaitu apa? Kristus kehidupan kita, Kristus menjadi milik kita. Dilanjutkan di ayat yang ke-13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, dari ayat ini Tuhan Yesus sedang menjelaskan kondisi orang-orang yang mendengar perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tadi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak memiliki rahasia kerajaan sorga. Mengapa? Karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka menolak Yesus sebagai Kristus yang telah dijanjikan itu. Nah, saudara, murid-murid pada waktu itu tidak mengerti arti perumpamaan ini, termasuk orang banyak tadi yang ada di pinggir pantai. Jadi mereka pun akhirnya bertanya kepada Tuhan Yesus, apa makna dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka? Di ayat yang ke-18 berkata, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, perhatikan di ayat ini dikatakan firman tentang kerajaan surga. Jadi, ini bicara tentang Injil keselamatan. Ini bicara tentang memberitakan Kristus Sang Juru Selamat. Ini bukan tentang kehidupan kita setelah kita diselamatkan. Ini bukan pengajaran tentang bagaimana kita menerima firman Tuhan supaya mengerti, mengurus anak, mengasuh anak, mengerti tentang bagaimana menjalani pernikahan Kristen. Bukan. Yang dimaksud adalah firman tentang kerajaan surga. Bicara tentang Injil keselamatan. Jika kita menerimanya, akan mengubah orang yang mempercayainya, orang yang menerimanya, dari manusia lama menjadi ciptaan baru, dari orang berdosa menjadi orang benar, dari gelap dipindahkan ke dalam terang, dari dulu dia seorang pemberontak musuh Tuhan, diubah, diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini yang dimaksud firman tentang kerajaan surga. Dan kemudian dikatakan karena orang ini tidak mengertinya, bahasa lainnya karena dia menolak firman tentang kerajaan sorga ini, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan di hati orang itu. Jadi karena orang ini tidak mau percaya Yesus, itu sebabnya ada setan di hati orang ini. Jadi bukan tentang orang percaya yang ada setan di hatinya yang mengganggu sehingga kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Bukan itu yang dimaksud. Ini tentang orang yang belum lahir baru, ditawarkan berita Injil namun tidak mau percaya. Akhirnya setanlah yang terus melanjutkan kekuasaannya yang sebelumnya memang dia sudah ada di sana, karena orang itu belum lahir baru. Kemudian ayatnya yang ke-20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Pada dasarnya memang orang ini orang yang tidak percaya, karena di hatinya adalah hati yang berbatu. Sebelum firman itu ditaburkan, sudah ada banyak batu di sana, dan sudah memang dari sananya tanahnya tipis, tanahnya memang tidak baik. Itu sebabnya ketika firman itu ditaburkan, orang ini menerimanya dengan gembira sesaat. Kelihatannya dia sudah percaya, kelihatannya dia sudah lahir baru, tapi sebenarnya dia tidak percaya.
Contoh dari tanah yang berbatu ini bisa disamakan dengan Yudas Iskariot. Dia seolah-olah adalah bagian dari murid Tuhan Yesus, tapi pada awalnya, sejak mulanya, dia sebenarnya tidak percaya. Dia belum lahir baru. Atau sama juga dengan orang Israel yang keluar dari Mesir, seolah-olah dia orang-orang yang sudah percaya. Mereka happy keluar dari Mesir, tapi pada akhirnya kita tahu mereka mati semua di padang pasir, di padang gurun. Kenapa? Karena mereka cuma mengecap kebaikan Tuhan. Mereka sudah melihat tiang awan, tiang api, 10 tulah yang begitu spektakuler, tapi mereka tidak percaya pada dasarnya. Kita yang sudah lahir baru tidak memiliki tanah yang berbatu. Hati kita, di kitab Yeskel dikatakan, yang keras seperti batu sudah dibuang Tuhan, sudah dihancurkan Tuhan, dan diganti dengan hati yang baru. Jadi kita bukanlah orang-orang yang punya hati yang penuh dengan batu, hati yang keras, dan kita bukanlah jenis tanah yang tidak baik, karena kita sudah lahir baru. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di sini pun yang dimaksud adalah tanah yang bersemak duri. Jadi tanah di sini jelas bukan tanah yang baik. Tanah yang sebelum ditabur firman sudah banyak semak durinya. Memang tanah yang tidak baik. Jadi bagaimana bisa firman itu bertumbuh jika tanahnya tidak baik? Memang banyak semak duri. Itu sebabnya dikatakan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau dalam perumpamaan Yesus tadi sebelum diartikan dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi memang masih ada semak duri di hatinya, sehingga ya inilah yang disebut serigala berbulu domba. Benihnya memang masih serigala, dia bukan domba. Benihnya memang atau tanahnya memang adalah tanah semak duri. Itu yang membuat dia tidak berbuah. Jadi orang ini adalah bukan orang percaya. Dan yang terakhir, jenis tanah yang keempat dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut tanah yang baik. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima rahasia kerajaan sorga. Itu yang membuat kita semakin berkelimpahan. Karena apa yang dirindukan oleh para nabi, apa yang diselidiki oleh para nabi, rahasia yang berabad-abad dari turunan ke keturunan, itu dibukakan kepada kita. Ternyata di dalam hati kita ada Kristus tinggal di hati kita selama-lamanya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus di dalam kita itulah yang akan memampukan kita, membuat kita menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mampu berbuah, tapi karena Sang Pokok yang mensuplai kita sebagai ranting berbuah lebat. Karena itu rahasianya adalah pastikan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya Yesus, maka sang kehidupan itu, sang firman itu sudah tinggal di hati kita. Dan ada satu perbedaan yang jelas sekali. Firman Tuhan setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan lagi ditabur dari luar ke dalam.
seperti penabur ini, menabur firman ke dalam hati seseorang. Setelah kita lahir baru, karena menerima Yesus Sang Mesias itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Sang firman itu sudah ada di hati kita. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan dari pengkhotbah, baca Alkitab, baca firman Tuhan, renungan, atau apapun dalam pemuritan, atau apapun judulnya, waktu kita mendengar firman Tuhan, sifatnya adalah mengkonfirmasi. Sifatnya bukan lagi menabur dari luar ke dalam hati kita, karena firman sudah ada di hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, firman itu meneguhkan kita, menguatkan kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, atau seperti cermin bagi kita bahwa hei, kamu sudah orang benar, hei, kamu adalah ciptaan baru, halo, kamu sudah memiliki Kristus di hatimu. Firman itu sudah ada di hati kita, sehingga kita hanya perlu mengekspresikan dari dalam keluar. Itulah perbedaan antara penabur benih di zaman Tuhan Yesus pada waktu itu dengan kita hari ini. Kita sudah bukan lagi menabur firman Tuhan dari luar ke dalam, tapi meneguhkan sesama kita orang percaya. Pengkhotbah yang benar hanya meneguhkan, mengingatkan, menyadarkan identitas jemaat yang hadir pada waktu itu. Karena mereka adalah orang-orang percaya. Kecuali mereka ada orang yang belum percaya pada waktu itu, yang perlu ditabur Injil Kerajaan Sorga ke dalam hati mereka, supaya mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga Kristus tinggal di hati mereka, firman tinggal di hati mereka, dan mereka bisa mengekspresikan dari dalam keluar. Puji Tuhan, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, bahwa Sang Firman sudah ada di hati kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, selamat mengekspresikan kebenaran yang sudah ada dalam hidup kita. Ketika engkau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar khotbah, termasuk saat ini Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan yang saya bagikan, saya hanya mengingatkan, meneguhkan, menyadarkan Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau adalah tanah yang baik. Firman Tuhan sudah ada di hatimu. Engkau hanya perlu mengekspresikan dari dalam keluar, sepakat dengan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu untuk hidup sesuai dengan identitasmu yang baru, bahwa engkau adalah ciptaan yang baru, anak-anak Allah. Salam Gereja Kepenuhan Kristus.